Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak berapa lama, udah berapa tahun itu berhenti, saya nggak ke gereja lagi. Karena ya itu kayak berangsang gitu, saya hidupnya malah kering gitu rasanya. Nggak pernah menumpukan pripun nggih, ketenangan gitu. Ayem gitu mboten. Jadinya saya berhentiin tuh ke gereja, anak-anak juga sudah tidak berkegiatan, tidak pernah pergi ke gereja sama sekali. Sudah berapa tahun ya Kak itu? Lama ya. Suaminya? Ya kalau itu mah nggak bodo amat gitu. Dari kecil saya juga ngelihat Mbah sholat, terus Mama sholat, jadi kayak tertarik juga, terus diajarin nilai-nilai Islam kan dari kecil juga. Jadinya saya juga ngelihat kok baik gitu. Jadinya tertarik. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Galatia Carolina Wibowo, betul? Iya, benar. Boleh sedikit saya mau nanya sebelum ikrar. Ada yang masa masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada. Apa yang membuat mantap untuk masuk Islam di pagi hari ini? Karena keluarga besar Muslim, terus saya dari kecil juga lingkungannya belajar Muslim gitu. Terus tahu konsekuensinya seorang Islam tahu? Nih saya jelaskan ya, biar nanti mantap. Rasul bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Kalau nanti sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka Mbak Galatia Carolina Wibowo itu harus mengimplementasikan. Kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti meminta, bersandar, berharap, memohon, mengibadati Allah. Kalaupun ada masalah, boleh sharing dengan kiai, ustadz, ulama, tapi sampaikan dulu ke Allah. Itu diletakkan Allah di surat 40 ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Serahkan kepadaku, kata Allah, nanti aku yang ngatur. Bagaimana cara Allah mengatur? Diletakkan Allah di surat 9 ayat 71. Wal mu'minun wa mu'minati ba'duhum awliya'i ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah wa atu Allah wa rasulah. Kemudian wasarahumullah. Jadi nanti wanita, laki, perempuan satu dengan lain Allah jadikan penolong. Tapi sambat dulu ke Allah. Ya. Jangan langsung ke kiai. Pak Kiai saya ada masalah, bla bla bla. Ujungnya Pak Kiai bilang, masalah saya lu nemen ledok ngono. Gitu.
Tapi sampaikan dulu ke Allah. Ya. 2 pekan lalu ada orang menemui saya ke rumah saya di Gresik. Ustadz, dari mana ini? Mau sharing. Ada masalah? Ada. Sudah sambat sama Allah. Lu kok tanya dia? Lu sambat dulu. Lu yo sambat tose supaya nanti tepat. Belum sambat. Waduh, saya bilang. Masalah apa? Ini Ustaz, tolong carikan istri. Kandani toh, gak sambat dhisik deh. Dia bilang carikan istri, kita mergo gak sambat nih. Sekarang saya tanggap sekalian, cari apa istri yang seperti apa? Dia bilang yang cantik, Masya Allah, kaya, wah hebat sekali, soleha, pintar. Saya bilang nemu koyo ngono, gak tanya sampean tapi dhewe. Saya bilang gitu. Gak kau pikir duduk 5 tahun betul. Ini kita gak sambat di Allah di sini, salah sasaran dia gitu ya. Nah, maka nanti kalau ada apa-apa Allah dulu, supaya apa? Nanti hati kita digerakkan untuk menemui sesuatu, dan yang akan kita temui pun itu sudah digerakkan Allah. Seperti tadi surat 971. Nah, kalau sudah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti nanti semua mencontoh Rasul. Puasanya, sholatnya, infak, zakat, sedekah sebagaimana yang diajarkan Rasul semua. Ya. Mau belajar silahkan. Di Ponorogo 39 itu terbuka untuk umum. Itu kebetulan pembinanya saya, itu Mu'alaf Center Jawa Timur dan Surabaya masih jadi satu ya. Dan kami sedang berduka karena founder yang MCI-nya, Mu'alaf Center Indonesia-nya wafat Jumat kemarin ya. Coach Stephen ya. Ya. Nah, hampir semua koko. Nah, pas Surabaya yang datang, kok bangun dari arah-arah. Nah, itu duduk koko, itu emas itu ya. Khusus Surabaya emas, bukan koko. Nah, kemudian bunyal Islamu ala khamsin syahadat tidak ilaha illallah wa anna muhammadar. Kemudian wa aqimus shalah, mendirikan salat. Ya. Nah, kalau bisa rumahnya dekat nggak jauh, ada ibu, ada keluarganya, sebaiknya ke masjid, ya. Karena terutama laki-laki nih, tolong ke masjid. Wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafirullahu. Rasul bersabda, siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, dijamin oleh Allah setiap langkahnya rahmat yang dilipatkan, dan duduknya di masjid penuh ampunan dosa. Dan inilah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau antum tidak pernah ke masjid sholat sendirian, tidak ada ajaran ahlu sunnah wal ijenan, tidak ada. Yang ada ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, membayar zakat. Nah, nanti kalau sudah umurnya, pelajaran-pelajaran seperti ini nanti dipelajari ya Mbak Carolina. Ya. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan, puasa wajibnya. Nanti tambah dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kelima, kalau mampu itu diberi Allah rezeki yang lebih, niatkan untuk haji dan niatkan untuk umroh ya. Jangan niat tok. Sudah niat, sudah berapa tahun? 18 tahun. Wis nabung, belum, belebes itu namanya. Ya, kalau memang niat ya benar-benar menyisihkan ya untuk supaya bisa berangkat ya. Jadi jangan sampai kita yang hadir ini nggak punya niat umroh atau haji, karena itu rukun Islam. Kalau nggak punya niat haji, kan ini gak usah niat, gak kira hati, gak mungkin. Loh, nggak boleh. Ini rukun. Tetap saya punya niat haji ya. Bila perlu sering bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pikirkan ya sekali dua kali dalam kehidupan kita supaya dimudahkan Allah ya. Itu 5 kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kira-kira Mbak Carolina siap nggak? Siap. Siap ya. Alhamdulillah. Sudah siap bersyahadat? Siap. Latihan dulu ya. Ibu tolong dijabat tangan beliau. Bismillah, ikuti saya. Tapi lihatnya ibu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Kita ulangi lagi ya, biar nanti sempurna. Hadirin nanti menyaksikan ya. Sah tidaknya saya tanya ke antum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Muhammad Muhammad utusan Allah. adalah utusan Allah. Siap? Hadirin ikut saksikan ya. Ya. Ini sudah mulai ya. Ini sudah hak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Hadirin sah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majida. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna fid din wad dunya wal akhirah fi galatia karlina wibawa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ida. Saya adalah nenek dari Mbak Tia yang barusan tadi mengucapkan bersyahadat yang dibimbing oleh Ustadz Bangun Samudra. Untuk itu kita mau tahu bagaimana dan apa latar belakang Mbak Tia untuk bisa mau masuk ke Islam. Mbak Tia, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
apa Mbak Tia yang melatar belakangin Mbak Tia sehingga Mbak Tia pengen masuk Islam? Pertama sih karena dari kecil saya juga ngelihat Mbah sholat, terus Mama sholat, jadi kayak tertarik juga, terus diajarin nilai-nilai Islam kan dari kecil juga. Jadinya saya juga ngelihat kok baik gitu. Jadinya tertarik. Udah tahu konsekuensinya nanti masuk Islam seperti apa? Udah ya. Iya. Terus perasaannya Mbak Tia sendiri setelah bersyahadat tadi gimana? Lega, terus bahagia, tapi ada takutnya juga. Takutnya apa? Karena kan ini pertama kali, takut nanti ada salah gimana, saya kan nggak pernah. Tapi kan nanti ada bimbingannya, harus dilakukan itu bimbingannya, harus istiqomah melakukannya biar nanti semakin paham tentang apa itu Islam, bagaimana itu kewajiban sebagai seorang muslimah gitu ya. Terus impiannya Mbak Tia setelah menjadi muslim apa? Impian tuh apa ya? Kayaknya belum ada. Paling pinginnya itu bisa belajar lebih dalam sih. Amin ya Allah. Jadi muslimah yang kafah ya. Harus istiqomah melakukan semua kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Nah ini emang menjadi muslim itu nggak berat sebenarnya, karena apa yang kita lakukan itu nanti apa yang kita lakukan syariat Allah berikan ke kita itu kan semuanya akan kembali ke kita. Kita akan menjadi lebih tenang hidup kita menjadi lebih lebih bahagia sebagai muslimah, nanti bisa dirasakan setelah itu ya kan. Udah sering diomongkan kan? Udah sering banget diomongin itu, udah sering diajakin ngobrol masalah Mbak Tia ini sebelumnya itu udah sering saya omongin karena memang cucu saya, jadi saya sering banget ngomongin masuk Islam itu Masya Allah sangat indah. Ini saya bareng dengan ibunya Mbak Tia, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titin, ibu dari Galatia yang tadi mengikrarkan syahadat di Masjid Madani ini. Terus ini Mbak Titin kenapa ini bisa bercerita lebih panjang lebar kenapa dulu itu Mbak Titin ini ponakan saya yang dulunya dia Muslim, karena memang kami dari keluarga besar itu keluarga Muslim. Terus setelah menikah baru emang itu boleh bercerita monggo. Nggak apa-apa, bercerita sedikit aja biar tahu. Ya karena dulu itu kenakalan saat muda tapi ya itu akhirnya karena saya mendapatkan orang Kristen ya pripun saya itu orangnya keras. Kalau ada orang bilang nggak boleh, saya kayak tertantang gitu untuk ini. Nopo malah melakukan. Gitu. Itu saya dulu. Nah itu makanya saya udah pada menolak semua, tapi saya kayak seolah-olah bodo amat gitu Terus akhirnya saya itu masuk Kristen karena suami Kristen. Nah tapi dengan berjalannya waktu itu kehidupan saya kok semakin saya mau mendalami tapi saya tidak menemukan kayak gerangsang gitu. Nah ini hidup saya akhirnya saya sudah mulai itu ya Kak, nggak berapa lama, udah berapa tahun itu berhenti saya nggak ke gereja lagi karena ya itu kayak gerangsang gitu saya hidupnya malah kering gitu rasanya, nggak pernah menumpukan pripun ketenangan gitu, ayem gitu mboten. Jadinya saya berhentiin tuh ke gereja, anak-anak juga sudah tidak berkegiatan, tidak pernah pergi ke gereja sama sekali. Sudah berapa tahun ya Kak itu? Lama ya. Suaminya? Ya kalau itu mah enggak, bodo amat gitu. Jadinya kalau dia ngajak gereja enggak gitu. Saya juga enggak, anak-anak juga menolak. Jadi ya udah akhirnya saya pas pulang kampung itu memang
tahun kemarin nggih, saya itu sudah bertekad ngeten nggih, saya mau ini membenahi kehidupan saya yang kacau itu. Jadi saya waktu Bu Yayu nanya, itu ya sudah saya. Nah, habisnya kalau di sana itu saya, kalau di Bekasi saya nggak kenal siapa-siapa nggih. Jadinya saya nggak tahu saya mau itu ke siapa gitu. Akhirnya saya pas pulang kampung itu saya tekadkan untuk mengucap syahadat lagi. Bismillah. Tahun kemarin syahadat. Bukan di Rembang. Di Lasem, Lasem itu Kabupaten Rembang, ya. Jawa Tengah, betul, Ini apa? Ada kakak saya di sana yang ngajakin dia untuk bersyahadat di masjid, salah satu masjid di Lasem Rembang, Jawa Tengah, Terus apa? Alhamdulillah dengan ibunya masuk Islam, jadi ini Insya Allah nanti ada kakaknya satu lagi untuk disalahkan masuk Islam. Kakaknya masih sekolah. Ikatan dinas, keluar. Jadi gitu. Nih, semoga jadi itu ya, semakin barokah, Insya Allah, amin. Semakin berkah, semakin tenang hidupnya, Insya Allah, semoga istiqomah, amin gitu. Ya Allah. Dimudahkan semuanya urusannya, amin ya Allah. Lebih kuat. Karena keluarga besar Muslim dan dorongan, nasihat. Ibaratnya sudah dipakai. Ya karena semua keluarga itu Muslim, jadinya setelah saya mengikrarkan syahadat lagi, otomatis setiap hari pun saya berharapnya anak-anak itu kan tidak saling melenceng sendiri-sendiri. Jadinya ya tiap hari saya ituin untuk ayo kak. Awalnya menolak. Dari tahun kemarin itu sebenarnya sudah saya ayo kak gitu, enggak, belum nanti mah masih gitu, mungkin belum niku belum mantep Akhirnya pas saya pulang itu saya omongin kak ayo, kan saya waktu itu pertama kali mama nggak maksa, tapi tolong dipikirkan, saya gitu, dipikirkan karena apa ya, biar kita itu satu, apa itu enak. Mau berdoa itu kan jalurnya satu gitu, jadinya tidak doanya biar bisa makbul, bisa dikabulkan, terus dalam melangkah mencari rezeki segala itu kok lapang kalau memang jadi satu. Jadi ya udah pas saya ini kemarin pulang, alhamdulillah bisa pulang, itu saya tanya, kak mama kan gimana, udah lama saya tunggu tapi kan kok diem aja. Jadinya terus saya tanya, gimana? Awalnya masih nanti mas semester 3, nanti mas. Ini semester 1. Nah, mau semester 3. Lah kok nanti lah nek mama pendek umur bagaimana? Yang doain siapa? Saya gitu. Akhirnya alhamdulillah kok bersedia. Saya pun tidak memaksa, cuman saya ngomong begitu, insya Allah mugi-mugi bisa untuk istiqomah selamanya. Amin. Jadinya saya kalau besok ini kan ada yang mendoakan. Insyaallah. Enggaknya. Ini Kak. Mungkin kalau taruh aja. Mungkin kalau kenapa tertarik sama agama Islam itu karena ajaran dan nilai-nilainya ya. Menurut saya ajaran dan nilainya tuh baik ya, jadi saya tertarik gitu. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya yang saya lihat itu ajaran dan nilainya baik gitu, jadi saya tertarik. Oh, selama ini di Kristen gimana? Perasaan sebelumnya kalau di Kristen kan selama ini perasaannya Kak Tia gimana ya kayak nggak ada ikatan sih, jadi ya mudah melepaskan juga karena nggak ada
perasaan apapun gitu. Hampa gitu. Iya. Kosong nggak itu. Iya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah banget atas segala Allah berikan hari ini. Hidayah itu memang tidak muncul dengan begitu saja, harus cari, harus kejar. Dan hidayah itu tidak boleh dengan mudahnya kita lepaskan. Pengalaman dari Mbak Titin bahwa melepaskan yang sudah Allah berikan itu sangat apa ya? Iya, hidupnya malah nggak enak sama sekali melepaskan hidayah yang Allah kasih gitu. Yang nggak apa? Hidupnya itu nggak beraturan, ya kan Mbak? Terus nggak ada kebahagiaan, kosong, sehari-hari hanya pengennya tuh marah ya Mbak ya, ya kan? Tegang terus, setiap hari kok tegang. Bener Pak, ini setiap hari itu tegang sebelum masuk Islam. Beda banget, maksudnya profilnya dia sebelum dan masuk. Dulu itu dia itu hari-hari itu hanya marah dan marah gitu. Tapi Masya Allah setelah sekarang masuk Islam itu kayaknya tuh hatinya lebih tenang ya, lebih adem gitu ya, emosinya lebih bisa terkontrol gitu. Saya itu sangat berharap dari tahun kapan, Masya Allah, dari tahun kapan saya tarik itu, ya tarsuk sampai Masya Allah. Ayah saya itu banget, ya Allah, alhamdulillah. Saya hanya berharap semoga saya senantiasa berdoa selama ini keluarga dari Mbak Titin istiqomah dalam jalannya, istiqomah dalam agama Allah, menggenggam erat karena semakin berat akan itu kehidupan di akhir zaman ini. Hanya harus dikuatkan ya, dikuatkan benar-benar. Belajarnya di sini jangan pernah absen, ya. Semoga Allah berikan menjadi muslimah yang kafah. Nggih. Dan kita semua nanti dikabulkan Allah di surganya. Amin. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.